Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Kerukunan Antar Umat Beragama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Fajrila Karimah. Saya Agatha Pramesti. Saya Nela Ismatul Afwa. Saya Nurul Mustiana. Berikut hasil diskusi yang akan kami presentasikan. Kerukunan antar umat beragama. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Kerukunan antar umat beragama. 1. Penerapan kebebasan beragama di Indonesia. 2. Toleransi antar umat beragama di Indonesia. 3. Pandangan agama tentang pluralisme. 4. Pandangan agama tentang hak asasi manusia. Yang kelima, pandangan agama tentang persatuan antar umat beragama. Kebebasan beragama di Indonesia. Setiap orang berhak dalam menentukan kebebasan untuk memilih agamanya. Tak seorang pun boleh memaksa orang lain dalam memilih agama untuk dijadikan keyakinannya. 1. Kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. 2. Berkewajiban untuk menghormati kebebasan beragama. 3. Kebebasan status legal aspek vital dari berkeyakinan pada komunitas keagamaan. Yang terakhir, non-delegibility negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dalam keadaan apapun. Toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi merupakan bagian dari divisi teologi Islam. Sejatinya harus dikaji secara mendalam dan dipublikasikan dalam kehidupan beragama, karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Unsur toleransi. 1. Memberi kebebasan dan kemerdekaan. 2. Mengakui hak setiap orang. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari. Keyakinan bahwa manusia itu hakikatnya penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, baik itu agama, kebangsaan, maupun ras. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang yang berbeda keyakinan. 2. Menghargai serta menghormati agama yang dianut orang lain. 3. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. 4. Tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama orang lain. 5. Tidak menghina dan merendahkan agama lain. 6. Tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada seseorang yang beda suku. 7. Memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski beda suku. 8. Menghormati dan menghargai suku lain. 9. Mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. 10. Bangga memakai produk buatan budaya anak bangsa. 11. Mempelajari budaya di Indonesia dan juga mengambil sikap positif dari budaya tersebut. 12. Tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Pandangan agama tentang pluralisme. Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa, baik dari suku, bahasa, budaya, ras, dan agama,
yang tidak terdapat diskriminasi di dalamnya, sehingga dilandasi dengan sikap toleransi antar sesama manusia. Pada hakikatnya, semua agama itu mengajarkan hal yang baik serta mengajarkan cinta kasih yang disebarkan dengan perdamaian tanpa harus ada peperangan, serta mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Islam memandang pluralisme adalah sesuatu yang alamiah atau sunatullah dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup atau hudan linas sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Pandangan agama tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris yang artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris yang artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan ini peran manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya menurut manusia sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak asasi manusia diteliti dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum serta pedoman hidup yang telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain 1. Hak hidup, 2. Hak kebebasan beragama, 3. Hak bekerja dan mendapatkan upah, 4. Hak persamaan dan keadilan, 5. Hak kebebasan berpendapat, 6. Hak atas jaminan sosial, dan 7. Hak atas harta benda. Agama tentang persatuan antar umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat dalam firman-firman-Nya agar manusia itu selalu mengedepankan sikap persatuan sebagai ciri khas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Dr. Am Abdussalam menjelaskan bahwa hal ini dapat dijadikan rujukan sebagai dasar oleh umat-umat Islam untuk mengetahui hal yang menjadikan penyebab terjadinya perpecahan atau perselisihan. Ada 3 larangan yang ditujukan kepada kaum muslimin, yaitu dilarang untuk bermusuhan dan bertengkar, dilarang untuk berbantahan, dan dilarang untuk menghilangkan sesuatu hal yang menghilangkan keakraban dan rasa saling mencintai. Selain itu, terdapat pula penyakit yang merusak kedamaian umat. Di antaranya, 1. Mengikuti hawa nafsu, 2. Mengutamakan keduniaan, dan 3. Bangga dengan pendapat diri sendiri dan merasa paling benar. Perpecahan disebabkan oleh sikap seseorang terhadap perbedaan yang ada. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penyakit dari kedamaian antar umat adalah rasa hasad dan benci. Kesimpulan, dari pembahasan pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama pada dasarnya yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, dan rasa saling menghormati, serta saling menghargai dalam kesetaraan, pengamalan serta keyakinan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembahasan mengenai kerukunan antar umat beragama di atas meliputi kebebasan beragama di Indonesia, toleransi antar umat beragama, pandangan agama tentang pluralisme, hak asasi manusia, serta persatuan antar umat beragama di Indonesia. Semua implementasi untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama harus diwujudkan dimulai dari diri sendiri dengan menjunjung tinggi jiwa toleransi akan perbedaan agama antar umat, ras, suku, dan bangsa negara Indonesia.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.